Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, untuk host silahkan dibuka ya acaranya karena sudah jam 13:20. Iya Bu, sebentar ini tunggu Bunda Ekanya masuk sebentar lagi. Awalnya siapa? Hostnya Zoom beda sama host acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan ya acara atau agenda rutin kita gitu ya. Ibu berkisah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Halo? Suaranya terdengar jelas? Jelas. Gimana kabarnya anak tangguh? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Nah, diulangi ya, masih semangat kan? Lemes ya puasa? Enggak dong. Diulangi ya. Apa kabar anak tangguh? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih semangat ya insya Allah puasanya. Apalagi kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Di mana 10 terakhir bulan Ramadan ini ada sebuah keistimewaan ya. Ada yang tahu nggak keistimewaannya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Ada Lailatul Qadar. Halo, ada yang tahu keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan? Ada apa ya di 10 terakhir ini? Malam Lailatul Qadar. Betul. Dia betul bisa jawab. Oh, ini Cina sama kakak ini. Ya, kakak tak lanjutkan sama kakak. Assalamualaikum anak-anak soleh solihah. Aduh. Sini adik. Ya Allah, baterai suami 16% nanti. Boleh ketemu teman. Ini belum masuk lagi. Oh, assalamualaikum. Suaranya jelas? Jelas. Jelas. Kita lanjutkan ya. Tadi ada yang tahu nggak keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan? Ada apa ya? Ya, betul ya. Insya Allah semangat ya mengejar Lailatul Qadar ya.
Ya, mudah-mudahan Allah perkenankan kita ya bertemu dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan ya kisah dari Imam Hanafi ya yang akan dibawakan oleh Bunda Eka. Sebelumnya agar forum kita diberkahi Allah, marilah kita mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Coba kita gabung, sudah bisa masuk Zoom. Halo, Bunda Eka. Halo, Bunda Eka, apakah sudah bergabung? Tidak ada suara nih.
Emang nggak ada suara atau punya saya yang trouble ya? Nggak ada suara, Bun. Bu Nauli, ini Bu Eka-nya ada kendala kah? Masih ada kendala? Iya, Bun. Jadi tadi itu katanya listriknya padam. Bentar. Bisa diisi Bu Nauli dulu saja, Bu, tentang persiapan hari raya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini qadarullah ya pembicaranya. Tadi tuh katanya listriknya mati, jadi kayaknya terkendala ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah saya akan berkisah ya tentang Imam Hanafi ya, atau yang dikenal juga dengan Imam Abu Hanifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, anak-anak sekalian gitu ya, Abu Hanifah ini lahir di kota Kufah, Irak ya. Beliau bernama Nu'man bin Sabit. Ya. Nah, beliau ini sangat menyukai ilmu, dan ketika belajar, beliau seringkali mencatat hadis dan menghafalkannya. Nah, luar biasa ya. Siapa yang kalau belajar suka mencatat? Kenapa ya kita harus mencatat? Nah, karena mencatat ini menjadi salah satu cara ya supaya kita bisa mengingat ilmu. Nanti kalau kita memerlukan gitu ya. Nah, iya betul, supaya kita ingat ya. Nah, mencatat hadis dan menghafalkannya. Siapa di sini yang suka menghafal hadis? Saya. Yang senang menghafal hadis? Saya. Alhamdulillah. Ya.
Coba tadi yang bilang suka menghafal hadis, biasanya hadisnya dihafalkan setiap hari atau bagaimana? Gak tiap hari, tapi cuma kadang-kadang. Oh, ini siapa ini? Dengan Ananda siapa ini? Aiman. Oh iya, Aiman. Ya, alhamdulillah. Tapi semangat ya. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh ya, walaupun tidak tiap hari, tapi kita bersungguh-sungguh ingin menghafal hadis, insya Allah Allah mudahkan kita untuk menghafal hadis. Kenapa sih kita harus menghafal hadis? Ya, seperti Imam Abu Hanifah ini ya yang suka menghafal hadis gitu ya. Nah, karena hadis ini adalah salah satu gitu ya sumber hukum Islam gitu ya yang diwariskan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, kalau kita hafal hadis, kita tahu hukum Islam, kita tahu mana halal yang haram gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting. Alhamdulillah, insya Allah Ananda-ananda di sini senang ya menghafal hadis ya. Senang ya. Nah, kemudian Abu Hanifah ini juga seorang pedagang ya. Nah, subhanallah ya. Karena beliau juga sering menghafal hadis, beliau ini seorang pedagang yang jujur. Nah, seorang pedagang yang jujur dan sangat baik gitu ya ketika berjual beli. Pernah dikisahkan gitu ya, ada seorang wanita gitu ya menjual baju sutra seharga 100 dirham kepada Abu Hanifah. Nah, kemudian Abu Hanifah ini berkata, kamu bisa menawarkan yang lebih mahal lagi, katanya begitu ya. Jadi dia ingin membeli gitu ya baju itu dengan harga yang lebih mahal lagi gitu ya. Nah, subhanallah ya. Jadi berdagangnya ini bukan inginnya murah gitu ya, tetapi ingin membeli yang lebih mahal begitu ya. Nah, jadi ini juga tidak terlepas begitu ya dari pemahaman Abu Hanifah gitu ya terhadap hadis-hadisnya Rasul gitu ya. Nah, kemudian ternyata wanita tadi menaikkan harga baju itu menjadi 200 dirham hingga 400 dirham gitu ya. Nah, ternyata Abu Hanifah pun berkata gitu ya, kamu bisa menawarnya lebih mahal lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Wanita ini, ya pedagang ini rasanya tidak percaya gitunya, bajunya bisa dijual lebih mahal lagi gitu ya. Nah, ternyata Abu Hanifah menghargai gitu ya baju itu dengan 500 dirham. Ya, jadi betapa gitu ya dengan keluasan ilmunya gitu ya. Beliau seorang penghafal hadis begitu ya. Nah, ketika beliau berdagang gitu ya, dalam hal ini tadi membeli sesuatu gitu ya. Nah, beliau ini sangat murah hati dan dermawan gitu ya. Gitu. Ketika beliau membeli dengan harga yang mahal gitu ya. Tetapi ketika beliau menjual kepada orang miskin gitu ya, diceritakan bahwa beliau gitu ya, beliau seperti itu karena tadi gitu ya ketika belajar beliau sering mencatat, menghafal hadis gitu ya, sehingga beliau menyadari teman-teman kalau gitu ya harta yang kita punya itu hanyalah titipan Allah gitu ya. Nah,
dan beliau juga gitu ya suka sekali gitu ya memberi kepada fakir miskin gitu ya. Diceritakan gitu ya, ada sebuah kisah bahwa ketika Abu Hanifah ini pulang berdagang gitu ya, beliau membelikan sesuatu gitu ya untuk disedekahkan gitu ya kepada tetangga dan fakir miskin. Nah, jadi teman-teman gitu ya, kalau kita belajar nih gitu ya, kita harus belajar dengan baik gitu ya, memahami ajaran gitu ya, memahami hadis gitu ya. Seperti Imam Abu Hanifah gitu ya, yang kemudian bisa mengamalkan hadis ini di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan gitu ya, Abu Hanifah ini juga tadi ya seorang yang sangat dermawan gitu ya. Dikatakan juga gitu ya, Imam Abu Hanifah ini ketika membeli baju gitu ya, nah selalu membeli baju itu 2 potong. 1 potong pakaian itu untuk dirinya dan 1 potong lagi untuk disedekahkan. Nah, siapa teman-teman yang suka bersedekah? Biasanya apa yang disedekahkan? Ada yang mau berbagi? Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan amalnya diapain sama Allah balasannya? Dilipat gandakan. Iya betul. Siapa yang suka bersedekah? Biasanya apa yang suka disedekahkan? Makanan. Oh iya, subhanallah. Memberi makan orang berpuasa? Ketika kita memberi makan gitu ya kepada orang yang berpuasa, insya Allah kita akan dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan ya, teladan dari Imam Abu Hanifah yang berikutnya ini, dikatakan bahwa beliau ini sangat tulus gitu ya dalam berteman. Nah, bahkan salah satu muridnya ini berkata ya, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih tulus dalam berteman melebihi dia, gitu ya. Nah, Abu Hanifah ini selamanya ini sakit, Abu Hanifah ini menjenguknya dan memenuhi kebutuhannya. Nah, luar biasa ya. Seperti itu. Ya, tadi sangat baik ya dalam berteman. Teladani ya teman-teman ya, kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita berikan gitu ya, karena agama kita mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini juga sangat berbakti dan taat ya kepada kedua orang tuanya.
Beliau tidak pernah berkata kasar, apalagi sampai membentak orang tuanya. Nah, ya. Bahkan ketika orang tuanya memiliki keinginan sesuatu, maka Imam Abu Hanifah ini akan berusaha untuk mewujudkannya, gitu ya. Abu Hanifah ini selalu melayani, mendoakan orang tuanya sepanjang hidupnya. Nah, luar biasa ya. Siapa yang suka bantu Umi, bantu Abi di rumah? Suka bantu Umi, bantu Abi di rumah? Anak tangguh? Halo? Suka bantu Umi, bantu Abi di rumah? Suka. Suka. Ya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Iya, barokallah. Nah, bahkan ya Abu Hanifah ini ya diceritakan ingin selalu membahagiakan kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Bahkan Imam Abu Hanifah ini berkata, tidak ada yang terasa berat bagiku melebihi kesedihan ibuku. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau ibunya sedih, dia merasa sedih juga gitu ya. Sehingga dia berusaha menyenangkan ibunya, membantu ibunya gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, teman-teman, tadi gitu ya, Umi ceritakan beberapa teladan dari Imam Abu Hanifah. Mengapa Imam Abu Hanifah ini bisa seperti itu gitu ya? Jujur dalam berdagang, bukan, tadi pertama apa? Suka menghafal hadis, jujur dalam berdagang, berteman dengan baik, suka bersedekah ya. Tahu karena Imam Abu Hanifah ini tadi ya suka menghafal hadis, mempelajari hadis, sehingga beliau tahu gitu ya bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjalani kehidupannya gitu ya, beramal supaya amalnya diterima oleh Allah dan nanti bisa masuk ke surga. Nah, diceritakan juga ya tadi mengapa Imam Abu Hanifah ini bisa seperti itu ya. Kau tuh ya coba taruh dulu, ditolongin uminya. Maaf ya, tadi sempat keluar ya. Sinyalnya kurang bersahabat. Sekarang suaranya jelas tidak? Jelas. Halo? Jelas. Jelas ya. Nah, Umi lanjutkan ya. Berikutnya tadi ya, mengapa Imam Abu Hanifah ini memiliki sifat-sifat yang baik gitu. Nah, karena ya Abu Hanifah ini tadi ya suka menghafalkan hadis, mempelajari hadis gitu ya. Bahkan gitu ya dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah ini memiliki
sekitar 4.000 guru dengan kadar ilmu yang berbeda-beda. Wah, luar biasa ya, gurunya banyak sekali ya. Siapa yang mau gurunya banyak dan bersemangat menimba ilmu? Saya mau. Iya. Iya, Nah, ya. Sampai menghantarkan beliau menjadi salah satu ahli fikih ya yang kita kenal dengan mazhab Hanafi. Gitu. Ada nggak nih yang cita-citanya pengen jadi ahli fikih? Ada. Iya. Siapa tadi yang mau jadi ahli fikih? Saya. Aiman ya. Nah, iya harus rajin ya nak ya belajarnya, harus rajin datang ke majelis ilmu seperti Imam Abu Hanifah. Ya, berikutnya ya. Nah, ini ada cerita nih teman-teman tentang bagaimana adab Imam Abu Hanifah terhadap guru-gurunya. Nah, ya. Saat beliau mendatangi rumah gurunya, beliau akan menunggu di depan pintu sampai gurunya keluar ya. Nah, jadi sangat menghormati guru ya. Nah, jika sang guru ini memerlukan sesuatu, maka Imam Abu Hanifah ini dengan sigap melayaninya ya, dengan senang hati. Ya, Imam Abu Hanifah ini juga suka membelikan susu, sayuran, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya untuk gurunya. Nah, luar biasa ya membantu gurunya. Jadi melayani gurunya. Nah, kemudian juga ini ya, adabnya Imam Abu Hanifah saat belajar di depan guru. Imam Abu Hanifah ini tidak pernah menjulurkan kaki saat belajar. Nah, Ananda siapa di sini yang masih suka menjulurkan kaki ketika belajar nih? Atau belajarnya suka sambil bermain? Boleh nggak? Tidak. Nah, tidak ya, apalagi ketika kita berada di majelis ilmu di depan guru. Nah, tidak boleh gitu ya, tidak sopan ketika kita menjulurkan kaki. Nah, kemudian berikutnya ya, Imam Abu Hanifah ini ketika mendapati gurunya telah wafat, maka beliau akan mendoakan guru-gurunya ya. Nah, mendoakan guru-gurunya gitu ya, memintakan ampun, mendoakan kebaikan untuk guru-gurunya. Luar biasa ya. Seperti itu ya. Nah, luar biasa sekali ya. Teladan dari Imam Abu Hanifah. Siapa yang mau seperti beliau? Siapa yang mau seperti beliau? Tadi siapa yang mau menjadi ahli fikih? Saya. Iya, semoga dimudahkan ya nak ya. Nah, alhamdulillah seperti itu dulu kisah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Ananda tetap semangat ya belajarnya di bulan Ramadan ya. Nah, yang sebentar lagi juga kita akan
bulan Ramadan akan meninggalkan kita gitu ya. Nah, kesempatan di hari-hari terakhir ini semoga kita semakin semangat puasanya, ibadahnya gitu ya, semangat belajarnya gitu ya, semangat menghafal hadisnya seperti Imam Abu Hanifah, semangat juga membaca Al-Qur'annya gitu ya. Nah, semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu dulu forum kita siang ini, semoga bermanfaat. Umi langsung tutup saja ya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dan ketidaknyamanan pada hari ini. Semoga nanti forumnya lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kasiran ya Ananda yang sudah mengikuti acara pada siang ini. Semoga bermanfaat. Kita izin live dulu ya. Assalamualaikum.